Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengumumkan tambahan 2 kasus baru COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Dengan demikian kasus varian Omikron menjadi 3 kasus. Pemerintah kembali mengumumkan 2 kasus baru varian Omikron di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, 2 pasien baru tersebut merupakan perkembangan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru tiba dari luar negeri. 2 pasien baru Omikron yang terkonfirmasi antara lain, pria berinisial IKWJ berusia 42 tahun usai berpergian dari Amerika Selatan. Yang kedua adalah pria berinisial M berusia 50 tahun usai berpergian dari Inggris. Saat ini kedua pasien menjalani karantina di Wisma Atlet. Sebelumnya seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Dengan demikian, hingga hari ini kasus varian COVID-19 Omikron di Indonesia menjadi 3 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap munculnya varian Omikron. Riza meminta warga tetap menjaga protokol kesehatan, terutama saat perayaan Natal dan Tahun Baru, agar tidak menimbulkan klaster penularan seperti di tahun sebelumnya. Sudah ada masuk Omikron ke Indonesia, tentu kita harus lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi. Pastikan protokol kesehatan laksanakan yang 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Laksanakan itu ya. Apalagi ini di penghujung tahun, ada libur Natal dan Tahun Baru. Kita tahu 2 tahun terakhir setiap ada libur selalu diikuti dengan peningkatan. Sekalipun sekarang DKI Jakarta adalah provinsi yang dengan jumlah vaksinnya paling banyak ya, sudah 100% orang dewasa, dan anak-anak kita mulai sekarang dari 6 sampai 11 tahun. Nah, kita selesaikan dalam waktu cepat. Namun demikian, sekalipun sudah vaksinnya tinggi, tidak menjamin kita terbebas dari penyebaran virus. WHO menyatakan COVID-19 varian Omikron telah terdeteksi di 89 negara, termasuk di Indonesia. Selain penyebaran yang kian luas, WHO juga meminta meningkatkan kewaspadaan mengingat varian terbaru ini menyebar dengan begitu cepat. Menurut WHO, varian Omikron meningkat 2 kali lipat dalam 1,5 hingga 3 hari terakhir di daerah yang telah mendeteksi penularan lokal varian tersebut. Meski begitu, penelitian soal sifat varian Omikron saat ini masih terbatas, termasuk juga data terkait keparahan klinis. Sementara itu, terkait efektivitas vaksin, sejumlah pihak masih melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk itu, masyarakat diminta untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi interaksi mobilitas. Pemirsa, hingga hari ini tercatat sebanyak 3 pasien di Wisma Atlet terkonfirmasi positif varian Omikron. Kekhawatiran muncul di tengah masyarakat mengingat tidak adanya pembatasan mobilitas masyarakat saat libur Nataru. Lantas seperti apa pemerintah menghalau varian Omikron? Telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Sony Haribe Harmadi. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore Mbak April. Baik Pak Sony, seperti apa sih Pak penerapan protokol kesehatan masyarakat saat ini di tengah sudah adanya varian Omikron yang masuk ke Indonesia? Ya Mbak April, jadi di awal Desember ini sampai dengan tanggal 12 kemarin itu sebetulnya mengalami penurunan kepatuhan protokol kesehatan jika dibandingkan bulan November. Dan bulan November sendiri itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Oktober. Jadi tren kita sebetulnya naik dari mulai Juni sampai Oktober, tetapi kemudian pada saat November turun, lalu kemudian di Desember ini turun. Tetapi kami kemarin ngecek data lagi, begitu ada pengumuman tentang varian Omikron ditemukan di Indonesia, itu kepatuhan protokol kesehatan mulai naik lagi Mbak. Okay. Jadi ini menjadi sebuah hal yang positif, di mana masyarakat memahami bahwa ada risiko penularan, apalagi Omikron diberitakan diduga memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi seperti itu Mbak. Belum ada uji klinis yang pasti Pak Sony terkait adanya varian Omikron ini. Sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar atau tidak terpapar dari varian Omikron ini?
Yang pertama, jelas bahwa varian Omicron adalah keluarga besar dari SARS-CoV-2 sebagai penyebab dari COVID-19. Dan cara pencegahannya masih sama karena cara penularannya sama. WHO merekomendasikan satu, tetap gunakan masker sebaik-baiknya, masker yang berkualitas dengan cara yang benar. Yang kedua, menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter. Yang ketiga, rajin mencuci tangan ya dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, jangan berada di ruangan tertutup dalam waktu yang lama, perhatikan ventilasi dan sirkulasi udara. Lalu yang kelima adalah segera vaksinasi. Jadi itu protokol kesehatan di tengah keterbatasan data tentang varian Omicron ini, WHO memberikan rekomendasi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, semua varian of concern yang diumumkan oleh WHO, strategi pencegahannya sama, Mbak April, ya 3M plus vaksinasi plus sirkulasi udara di ruangan yang lebih terbuka seperti itu. Baik, Pak Sony, adanya angka atau data yang menunjukkan penurunan penyebaran COVID-19 di bulan November dan Desember ini membuat masyarakat banyak yang lalai begitu Pak, atau meremehkan adanya varian COVID-19 yang masih ada di Indonesia saat ini. Lalu bagaimana cara agar masyarakat ini tetap taat protokol kesehatan di tengah pelonggaran? Betul sekali, jadi memang ada dua hal yang menyebabkan terjadi penurunan kepatuhan protokol kesehatan sejak November sampai tanggal 12 Desember kemarin. Yang pertama ada kejenuhan ya, dan yang kedua ada persepsi risiko bahwa sekarang risiko penularannya rendah. Itu yang menyebabkan masyarakat mulai abai. Kalau kita perhatikan di Oktober lalu, skor kepatuhan memakai masker tuh di angka 8,3, skornya tuh antara 1 sampai 10 ya. Lalu di November 7,9, di Desember kemarin, di awal Desember 7,7, sekarang sudah naik lagi ke angka 7,9. Nah, terus kami mendorong satu dengan komunikasi risiko ya, bahwa varian Omicron diduga lebih menular. Jadi yang namanya lebih menular, kalau satu kasus itu bisa menularkan lebih banyak kepada orang lain ya, kepada lebih banyak orang lain. Sehingga kalau ada lingkungan yang tidak patuh protokol kesehatan, penyebarannya menjadi sangat cepat, lebih mudah. Lalu kemudian yang kedua, kami terus-menerus mengedukasi ya, baik melalui media sosial, media elektronik maupun media cetak ya, media-media mainstream yang ada, untuk mengingatkan pada masyarakat nggak pernah berhenti. Lalu kami juga mendorong para duta perubahan perilaku se-Indonesia yang sekarang jumlahnya 133.000 lebih untuk terus mengedukasi masyarakat ya. Bahkan kami motivasi mereka dengan berbagai hal, berbagai cara. Lalu kami juga menjalin hubungan kerjasama kolaborasi pentahelix ya dengan institusi-institusi, berbagai institusi, dari mulai institusi keagamaan untuk mengingatkan para anggotanya, lalu organisasi kemasyarakatan untuk mengingatkan anggotanya juga, kepemudaan dan seterusnya. Lalu kami juga menyiapkan materi-materi edukasi berbasis budaya, dan kami minta Satgas daerah untuk menggunakan kearifan lokal dalam mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi kejenuhan. Ya, kami juga kemarin melatih ribuan posko desa, posko kelurahan, karena adanya kasus Omicron pertama ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa kita semua harus siap sampai di level komunitas, di level desa dan kelurahan. Oleh karenanya kemarin ada pembekalan capacity building untuk posko desa dan posko kelurahan sehingga mereka lebih paham dan lebih siap dalam upaya untuk mencegah masuknya Omicron ke desa dan kelurahan mereka. Gitu Mbak April. Baik, bicara soal bagaimana vaksin ini bisa melawan atau tidak varian Omicron, Pak, seperti apa tanggapan Bapak? Jelas masih efektif ya, walaupun kita yang dikhawatirkan sebetulnya adalah tingkat efektivitasnya turun seberapa banyak. Tetapi kalau efektif atau tidak pasti masih efektif karena dia satu keluarga virus yang sama. Dan kita melihat bahwa dari data, baru data epidemiologis ya, dari data di Afrika Selatan kan 80% yang dirawat di rumah sakit karena Omicron adalah mereka yang belum divaksin sama sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa kecenderungan atau peluang mereka yang belum divaksin untuk tertular Omicron dan perlu perawatan tuh menjadi lebih tinggi. Baik, terakhir dan singkat saja Pak, bagaimana antisipasi Omicron dan gelombang ketiga saat Nataru? Ya, yang pertama adalah deteksi. Ada 3 hal yang utama: deteksi, proteksi, ya, lalu kemudian literasi. Ya. Deteksi ini kita terus-menerus melakukan testing dan tracing tidak mengurangi itu,
dan bahkan melakukan whole genome sequencing yang lebih banyak. Lalu yang kedua, proteksi. Proteksi ini berbagai hal kita lakukan, termasuk memberi syarat-syarat perjalanan. Tadi saya lihat MNC News sudah memberitakan syarat perjalanan kan bagi masyarakat. Itu merupakan salah satu bentuk restriksi, dan juga kita mendorong masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan dimanapun. Kami juga mendorong agar setiap institusi punya satgas protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, literasi tadi dengan edukasi secara terus-menerus, sehingga kesadaran masyarakat yang sekarang sudah sangat tinggi, literasi yang sudah sangat baik tentang COVID-19 itu tetap terjaga dengan baik. Jadi deteksi, proteksi dan juga literasi harus dikuatkan begitu ya Pak ya, agar kita terhindar dari gelombang ketiga atau ancaman gelombang ketiga. Terima kasih Pak Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.